Selamat pagi semeton, sahabat bola. Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Kali ini kita kembali lagi berada di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Nah, kita sekarang berada di Tribun Selatan di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Pada kesempatan yang baik ini, di pagi hari yang baik ini, saya mau mengajak sahabat bola semuanya untuk melihat lebih dekat dari pinggir lapangan keadaan rumput di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Untuk itu, tonton video berikut ini. Baik, sahabat semuanya, kita berada di Tribun Selatan dari Stadion Kapten Iwayan Dipta. Seperti inilah Tribun Selatan di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Ya, di sana juga ada tempat duduk untuk para penyandang disabilitas. Mungkin dari sahabat semua sudah mengetahui yang pernah datang ke Stadion Dipta untuk menonton pertandingan, mendukung tim kesayangan, pasti sudah mengetahui bahwa Tribun Selatan ada tempat untuk para penyandang disabilitas mendukung tim kebanggaannya. Biasanya mereka diberikan jalur khusus. Ini jalur khususnya. Nah, kita tidak turun ke sana. Nah, di sini ada jarak antara kursi dari penonton penyandang disabilitas dan kursi dari penonton atau pendukung di Tribun Selatan. Kira-kira jaraknya kurang lebih jaraknya 5 meter. Ya, baiklah sahabat semuanya, seperti itulah situasi kondisi di Tribun Selatan. Nah, di pagi hari yang baik ini, waktu menunjukkan jam 8 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Matahari sudah mulai tinggi. Kita bisa melihat rumput di Stadion Kapten Iwayan Dipta ini begitu hijau. Nah, untuk itu mari kita turun bersama-sama. Kita melalui tangga evakuasi di Tribun Selatan. Seperti inilah tangga evakuasinya, sama seperti kemarin di tangga evakuasi di Tribun Utara. Tangga evakuasi ini diperuntukkan saat terjadi bencana alam seperti gempa bumi ataupun situasi-situasi yang tidak kita harapkan. Ya, sahabat semuanya, sekarang kita sudah berada di sisi timur di lapangan Stadion Kapten Iwayan Dipta. Ada hal yang menarik di sini. Di sini banyak gumpalan-gumpalan yang berserakan di tengah lapangan maupun di pinggir lapangan. Tadi saya lihat dari jauh ada juga yang berserakan di sana. Nah, sekarang sudah dibersihkan oleh petugas yang merawat lapangan Stadion Kapten Iwayan Dipta. Nah, seperti ini gumpalan-gumpalan yang ada di tengah lapangan maupun di pinggir lapangan di Stadion Kapten Iwayan Dipta ini. Nah, sahabat semua, seperti itu kita lihat gumpalan yang banyak berserakan di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Nah, di sini kebetulan ada Pak Ketut yang merawat lapangan di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Kita coba menanyakan beberapa hal, dan kita menanyakan yang lebih penting, kita akan menanyakan apa sih gumpalan ini. Pak Ketut, mohon maaf, ini apa kabar hari ini? Baik. Pak Ketut, tadi kami melihat
ada gumpalan banyak yang berserakan di tengah lapangan dan di pinggir lapangan. Gumpalan apa itu Pak Ketut? Ya kalau ini kotoran cacing namanya. Ya, kotoran cacing. Kalau sudah begini cacingnya udah terlalu banyak dia. Sebenarnya sih kita perlu kalau cacing itu di lapangan supaya untuk menyuburkan tanah. Karena terlalu banyak dia akan mengganggu pengerjaan kita di lapangan. Termasuk kalau kita motong itu pisau jadinya cepat tumpul ya. Sebenarnya sih kita perlu cacing itu ada di lapangan supaya untuk menggemburkan tanahnya. Tapi kalau kebanyakan begini akan jadi hama buat kita ini. Susah kadang-kadang. Karena kalau saat dipakai main pas hujan dia akan keluar lumpur jadinya lapangannya. Itu kira-kira ya. Oh, seperti itu ya Pak Ketut ya. Iya. Berarti ini boleh dibilang bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Menguntungkannya jelas karena bisa membuat tanah ini lebih subur, lebih gembur. Dan dan merugikannya apabila ada pertandingan, biasanya kalau ada hujan dan segala hal, lumpur ini bisa jadi naik ya seperti itu. Bagaimana cara menanggulangi penyebaran seumpamanya cacing ini banyak populasinya di lapangan ini? Bagaimana cara penanggulangannya? Untuk penanganannya kita harus basmi aja dia. Ada obatnya sih, Puradam. Ya, untuk menguranginya. Baik sahabat semua, tadi Pak Ketut bilang untuk mengurangi populasi cacing, beliau menggunakan pembasmi hama. Ini mengurangi, tidak membunuh secara keseluruhan. Banyak sih obatnya. Oh, banyak jenis obat untuk pembasmi hama. Nah Pak Ketut, selain cacing ini apa sih hama yang banyak mengganggu? Kalau dibilang banyak ya banyak hamanya orang, soalnya kalau rumput itu gimana ya, kadang-kadang susah juga ini. Di bawahnya ini bisa ada ulat itu ya, bisa ada hama, banyak hamanya rumput ini, ada belalang, ada rumput liar ya. Ya rumput liar juga banyak. Oh iya. Tapi karena kita bekerja dengan serius, bisa sih di atas, tidak terlalu begitulah kesusahannya. Oh iya. Nah Pak Ketut, ini kan kotoran cacing. Biasanya keluar kotoran cacing ini pada saat apa? Pagi, siang, malam, atau mungkin dini hari? Bisa Pak Ketut jelaskan? Kalau cacing sih malam dia, mulai malam udah dia bikin gini, bikin gunduk-gunduk kan ini. Oh, paginya udah nih kayak begini lah jadinya. Kalau pagi udah nongol semuanya. Terima kasih waktunya. Semangat. Nah, sahabat semua, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketut kalau ini adalah kotoran cacing. Gumpalan-gumpalan yang berserakan di pinggir lapangan maupun di tengah lapangan ini adalah kotoran cacing. Nah, seperti itu sahabat semua. Nah, kotoran cacing ini menandakan banyak populasi dari cacing yang berada di lapangan Stadion Kapten Iwayan Dipta. Dan ini menandakan bahwa tanah di lapangan Stadion Kapten Iwayan Dipta ini boleh dikatakan sangat subur. Jadi boleh dikatakan dengan keberadaan cacing ini bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan. Nah, selain cacing ini, hama begitu banyak. Ada beberapa hal tadi disebutkan oleh beliau, seperti ada ulat di bawah rumput, dan juga mungkin
binatang-binatang yang memakan rumput, mungkin itu belalang dan sebagainya. Maksud saya serangga-serangga yang lainnya. Baik sahabat semua, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Jika nanti di tengah lapangan atau bermain di lapangan, entah itu di lapangan umum, di stadion, melihat hal semacam ini, berarti ini adalah kotoran cacing. Terima kasih sahabat semua. Baik semeton, sahabat semuanya, seperti itulah yang bisa kita ulas pada pagi ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan juga penyampaian dalam penyebutan istilah-istilah yang kurang tepat. Dan untuk itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.